Alhamdulillah pemirsa di rumah bertemu lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Tadi nih pemirsa di rumah bertanya-tanya cerita kelanjutannya seperti apa. Langsung saja kita dengarkan dari Pak Ustadz. Ternyata seperti apa itu Pak Ustadz? Oh ya, Silakan. baik kita lanjutkan tadi ya. Sampai mana tadi ceritanya tadi? Ya ada, saya pernah silaturahmi berkunjung ke pesantren guru saya di daerah Bandung Barat sana. Beliau diamanahi seorang santri usianya 20 tahun. Tapi kelakuannya, tingkah lakunya 10 tahun. Apa yang menyebabkan macam itu? Ya karena orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya sudah kaya raya, dulunya orang tuanya adalah miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian usahanya berhasil menjadi orang kaya raya. Lalu kemudian dia punya anak, apa yang dia tanamkan kepada anaknya? Pokoknya yang susah cukup saya. Anak saya tidak boleh susah. Akhirnya segala apa yang diinginkan oleh anaknya, wah cumponan, berikan terus. Macam layangan kalau diulur terus, apa yang terjadi? Putus dia. Ngapung, nggak bisa terkendali. Begitulah anak. Maka harus ada tarik ulur. Ya, begitu ya. Bahkan ada cerita itu, ada seseorang berada di kereta. Ya, dia tinggal di pinggir bukan di apa namanya di bangku yang pinggir yang dia bisa melihat pemandangan. Sedangkan ada ibu dan anak yang sebelah sana, anaknya, ibu-ibu tolong dong mintain kepada bapak itu agar kita bisa ganti tempat duduk biar saya bisa melihat pemandangan yang sebelah sana. Begitu ya. Lalu sang ibu tadi minta izin kepada si bapak yang yang diam di situ. Apa jawab bapak tadi? Tidak begitu, Bu. Pola kehidupan ini berjalan. Begitu ya. Anak ibu harus diajarkan untuk menerima keadaan. Kalau setiap yang dia inginkan kau berikan, dia tidak akan dewasa. Begitu. Tidak akan dewasa. Jadi ada masa di mana kita harus menelan kekecewaan. Begitu ya. Karena itu menjadi mental kita akan kuat untuk menerima itu. Baginda Rasul dalam peperangan, apakah semua peperangan menang? Tidak. Tapi itu tidak disebut kekalahan, tapi adalah keberhasilan yang tertunda. Betul. Dalam perang Uhud, baginda Rasul bisa dikatakan mengalami kekalahan. Ternyata dari situ bisa belajar untuk menggapai kemenangan pada perang-perang selanjutnya. Belajar dari sana, dari rasa kecewa itu kita istilahnya dalam bahasa Sunda itu ngawahan. Gitu ya, barangkali rasa kecewa itu bisa menjadi ngawahan dulu, kita introspeksi dulu untuk menggapai lesatan yang lebih tinggi lagi. Nah begitu. Kembali ke awal tadi yang cerita tadi bahwa orang tuanya dia miskin asalnya, kemudian ketika dia kaya raya dia tidak mau anaknya itu susah macam dia. Nah, itu sebenarnya salah. Sebenarnya ketika dia menggapai kesuksesan, anaknya pun harus diajarkan bahwa untuk menggapai sukses harus menelan pahit getirnya kehidupan. Gitu. Wa mal ladzatu illa wa'adat ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah penderitaan. Gitu. Lezat itu akan terasa sangat lezat ketika dia menderita. Begitu ya. Enaknya kita punya gigi baru sangat terasa ketika kita lagi nyeri gigi, lagi sakit gigi. Enaknya punya orang tua baru sangat terasa ketika kita sudah tak punya orang tua. Iya betul banget Pak Ustadz. Ketika sekarang masih ada, kita nggak mau menghormati dia, kita sia-siakan. Tapi begitu mereka meninggal, barulah kita sadar betapa pentingnya orang tua dalam hidup. Jangan sampai menyesalnya sudah tak ada. Betul. Nah kalau misalkan bisa disimpulin ini Ustadz, berarti kesehatan mental di zaman ini tuh tergantung oleh pola pendidikan. Pola pendidikan. Kalau pola didiknya baik, maka kita juga kesehatan mental kita pasti baik juga nih. Lingkungan keluarga sangat menentukan. Sangat menentukan sekali ya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya yang sekarang itu kan kita bayangkan anak generasi Z ya. Katanya kan generasi strawberry yang udah jatuh tiba-tiba jadi bonyok atau gimana ya. Udah bonyok lain sebagainya kan Pak Ustadz. Ini berarti tergantung dari pupuk orang tuanya juga ya Pak Ustadz. Sebenarnya ini yang disalahkan itu anaknya atau orang tuanya. Atau siapanya Pak Ustadz? Ya, anak itu bergantung orang tua ya.
kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, fitrah Islam. Dia sudah punya potensi kebaikan, bergantung orang tuanya. Begitu ya. Bergantung orang tuanya. Maka pola pendidikan keluarga ini menjadi pondasi awal. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ada surah Luqman. Luqman itu jumhur ulama tafsir mengatakan bukan seorang nabi, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Seorang ayah yang berhasil mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya tumbuh menjadi orang yang begitu dekat dengan Allah. Jadi ketika kita, jadi jangan sampai berpikir untuk banyak sekali orang tua berpikir kapan saya bisa mewariskan harta, bagaimana saya bisa mewariskan pabrik dan lain sebagainya. Mereka lupa mewariskan nilai-nilai iman. Menanamkan nilai-nilai iman. Ketika anak itu imannya sudah mantap, mentalnya kuat, apapun yang terjadi di masa depan, dia akan bisa menjalani. Begitu ya, dia akan menjalani. Betapa zaman sekarang ini orang tua begitu sibuk mewariskan harta, tapi imannya tidak ditanamkan, maka hartanya bisa habis seketika. Gitu ya. Begitu. Maka pola pendidikan tadi kembali. Betul, jadi kembali lagi ke didikan dari orang tua. Dari dan orang peran tuanya. orang Ya, peran tuanya, orang tua ya. Betul. sangat menentukan. Tapi orang tua sekarang itu Pak Ustadz menyerahkan semua itu sama guru, Nah. sama Iya, sekolah, betul. pendidik seperti Betul. itu. Bahkan saya pernah dengar itu berita yang lagi hits banget kemarin Gimana ya. tuh? Bahwasannya ada seorang orang tua itu melaporkan guru gara-gara anaknya disuruh sholat. Pernah dengar Pak Ustadz? Masalah itu kan Pak Ustadz. Ini sebenarnya bagaimana konsep orang tuanya kan guru mengajarkan kebaikan atau sebagai apa. Jadi kita pun kalau misalnya jadi seorang guru takut Pak Ustadz. Iya. Disentil sedikit anaknya panggil wartawan. Terus ujung-ujungnya apa? Komnas HAM. Iya. Ini hak asasi manusia katanya, hak asasi anak. Pendapat Pak Ustadz itu gimana Pak Ustadz? Ini dia. Jadi kita harus pahamkan orang tua bahwa kewajiban mendidik itu bukan guru, tapi orang tua. Guru hanya sebatas membantu. Guru hanya sebatas membantu. Tapi saat ini kita perhatikan saling ketergantungan. Orang tua bergantung kepada guru, dia ingin anak masuk ke dalam rumah dia sudah soleh. Begitupun guru bergantung kepada orang tuanya. Masuk gerbang sekolah, masuk ke dalam sekolah, ingin agar anaknya sudah soleh dulu di rumah. Gitu. Saling ketergantungan. Tapi pada intinya pendidikan titik utamanya adalah orang tua. Yang paling wajib mendidik adalah orang tua. Guru hanya sekedar membantu. Membantu. Iya, Karena nanti yang di akhirat yang akan ditanya adalah orang tuanya. Kenapa anakmu kena narkoba? Kenapa anakmu kena pergaulan bebas? Orang tuanya yang ditanya. Karena peran gitu. peran utamanya ada di orang Orang tuanya. tua ya. bukan guru. Jangan sedikit-sedikit. Kamu kan guru teh udah dibayar. Nah itu Baru dia. mengembalikan ya. Nah, Tapi itu nih dia. Pak Ustadz, terkait dengan kesehatan mental itu berhubungan dengan emosi kita nih. Bagaimana sih mengendalikan emosi sesuai dengan ajaran Islam ini? Baginda Rasul memberikan tuntunan kepada kita, pengajaran kepada kita semua bahwa disebut orang kuat bukan mereka yang fisiknya gagah, kuat, bisa membawa beban berkilo-kilo, ratusan kilo. Tapi siapa orang terkuat? Orang yang bisa menahan amarah. Harusnya dia marah, emosian, kesindir sedikit, habek. Senggol, Waduh. gaplok itu istilahnya. Ngeong ya Pak Ustadz ya bahasanya. Gitu. Tapi orang terkuat adalah mereka yang bisa menahan amarah. Seharusnya marah, tapi dia bisa bertahan. Gitu ya. Dia bisa menahan amarah. Bahkan Allah akan siapkan istana tersendiri bagi orang yang benar-benar bisa menahan amarahnya. Bisa menahan amarahnya. Maka emosi terjaga dengan menahan amarah. Maka puasa itu melatih kita agar tidak mudah marah. Begitu ya, agar tidak mudah marah. Orang yang puasanya berhasil, dia tidak akan mudah terpancing emosinya. Tidak akan mudah terpancing emosinya. Tidak mudah terdikte oleh keadaan. Satu saat Imam Ahmad pernah dicoba oleh tetangganya. Ya Imam, ke sini. Datang. Ya Imam, kenapa ke sini? Saya nggak perlu Anda, pulang lagi. Sampai bolak-balik kurang lebih 6 kali. Wajahnya lempeng saja, lempeng saja, biasa saja. Ya Imam, engkau tidak marah? Lah, kenapa saya harus marah? Tapi kan saya sudah mempermainkan Anda. Ya itu hak Anda.
menjadi orang yang suka mempermainkan orang. Ya saya ketika tetangga memerlukan ya saya datang. Sudah nggak perlu lagi ya saya pulang, ya gimana. Itu orang yang tidak mudah terkendali oleh, tidak mudah terdikte oleh lingkungan. Kalau kita kan Aisyah nanaonan gitu kan. Mempermainkan saya. Nah, ini luar biasa. Orang yang tidak mudah dikendalikan, didikte oleh lingkungan. Nah, emosinya tetap terjaga. Ya, dia tidak mudah marah. Berarti menahan amarah ya Bisa, sesuai dengan Masya Allah. ajaran Islam. Benar-benar harus kita menahan amarah ini pemirsa di rumah ya. Jangan sedikit-sedikit emosi, senggol bacok, senggol bacok. Jangan sampai seperti itu pemirsa. Iya. Oke, kita mengingatkan lagi sekali lagi pemirsa di rumah untuk dapat bertanya kepada Pak Ustadz kita melalui 0813 9447 7912. Tentunya masih banyak sekali pembahasan menarik kita di sini. Jangan kemana-mana pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah.